Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, SIP MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah studi demokrasi. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang kami cintai dan kami banggakan. Puji Tuhan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada siang kali ini kita bisa mengikuti forum yang sangat mulia ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Bapak revolusioner sejati. Beliaulah yang telah mengantarkan kita ke zaman terang benderang ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Faiz Basyari sebagai moderator dan Kenalkan, nama saya Hernan Syarifuddin Ahkam. Dan saya Edwin. Ya, pada presentasi kali ini kami mengangkat tema demokrasi dan tantangan di Indonesia ke depannya. Demokrasi di Indonesia telah muncul pasca kemerdekaan. Dahulunya Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer sebagai sistem pemerintahannya, yang merupakan sistem yang seharusnya sangat menjunjung tinggi demokrasi. Namun dalam perkembangannya dan seiring pergolakan politik yang ada di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, sangat mempengaruhi jalannya demokrasi. Masa kepemimpinan Soeharto yang melambangkan otoritarian meleburkan prinsip-prinsip demokrasi. Barulah di tahun 1998 revolusi terjadi, di mana masyarakat Indonesia menginginkan adanya demokrasi dalam negara Indonesia. Untuk itu, kami membahas bagaimana transisi demokrasi dan tantangannya Indonesia ke depan. Dan untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada pembicara pertama, saudara saya Hernan Syarifuddin Ahkam. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk izin berbicara. Nah, di sini saya sebagai pendahuluan akan menyampaikan apa sih itu demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem politik pemerintahannya berdasarkan dengan demokrasi. Menilik dengan undang-undang dari pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang sistem politik dan pemerintahannya berdasarkan dengan demokrasi. Demokrasi tersebut merupakan sistem politik yang banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Negara demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Yang seperti kita ketahui, demokrasi merupakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sistem demokrasi ini merupakan bahasa yang berasal dari Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi ini merupakan sistem kedaulatan rakyat yang dimana kekuatan rakyat, kebebasan bersuara dari rakyat itu memiliki kekuasaan yang tertinggi. Lanjut scroll, Pak.
Nah, langsung saja kita jelaskan apa sih yang sebenarnya arti dari daulatan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu. Nah, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian, yakni hubungan pemerintahan yang sah dan diakui atau biasa disebut dengan legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau biasa disebut dengan unlegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dari dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi ini bagi suatu pemerintahan adalah sebagai jalannya roda birokrasi dan program-program kerjanya dari pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau bisa disebut sebagai government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau biasa disebut sebagai sistem kontrol, sosial kontrol, dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu melalui perwakilan, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, yakni pemerintahan untuk rakyat atau biasa disebut sebagai government for the people. Maksud dari pemerintahan untuk rakyat ini adalah mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat sendiri. Maka dari itu pemerintah diharuskan untuk menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, baik melalui media sosial ataupun media langsung, atau biasa yang kita ketahui melalui demokrasi dengan demonstrasi atau melakukan aksi-aksi yang sudah terjadi di Indonesia waktu lalu. Nah, lanjut. Pada perkembangannya, demokrasi Indonesia memiliki 4 masa, yakni pertama, masa Republik Indonesia pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk masa Republik Indonesia pertama yaitu pada masa demokrasi konstitusional, yakni pada masa ini menonjolkan peranan dari parlementer dan serta partai-partai pada saat itu. Yang kedua, masa Republik Indonesia yang kedua, yaitu masa demokrasi terpimpin. Dalam aspek ini, terdapat banyak sekali penyimpangan dari demokrasi konstitusional. Dan yang ketiga, adanya masa Republik Indonesia ketiga, yakni masa demokrasi Pancasila. Nah, dalam demokrasi Pancasila ini lebih menonjolkan pada sistem presidensial. Untuk yang keempat, yakni pada masa demokrasi pasca reformasi tahun 1988 hingga sampai sekarang. Karena cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan langsung ataupun tidak secara langsung. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan. Mungkin bisa disampaikan lebih lanjut kepada Saudara Edwin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hernan sudah membahas atau membicarakan tentang pendahuluan makalah yang kami presentasikan. Baik, selanjutnya tantangan demokrasi Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi yang semakin nyata didengungkan hal ini semakin terlihat dari kebebasan pers atau kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan. Dicabutnya larangan ekspresi oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid itu menandakan bahwa prinsip demokrasi itu masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga itu membawa dilema untuk bangsa. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Jadi di sini ada 4 poin penting yang kami bahas, yaitu tantangan untuk masa depan demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah tantangan politik Indonesia. Kondisi politik di Indonesia itu diwarnai dengan penuh keberagaman isu, mulai dari pertentangan identitas nasionalisme
dan kaum yang mengusung identitas agama. Jadi pertentangan ini sudah lama atau sejarahnya itu sudah cukup panjang dalam perpolitikan di Indonesia. Keduanya ini masing-masing memiliki keunggulan dan efisiensi masing-masing. Buktinya adalah pondasi keagamaan ini sudah telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan di Indonesia. Namun ya pada nyatanya itu demokrasi Pancasila lah yang menjadi landasan negara kita. Dari hal ini terjadi pertikaian untuk perebutan kekuasaan politik yang dimanfaatkan oleh segelintir para elit dan menjadikan agama itu sebagai alat propaganda untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi dalam terpecahnya identitas politik di Indonesia itu yakni itu ya jelas para elit politik yang menunggangi kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Jadi cara mereka mendapatkan kekuasaan itu dengan memanipulasi politik itu sendiri. Akibatnya kedua persoalan ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak pemerintah itu untuk menutupi kebusukannya dalam menangani kasus-kasus di bidang lain. Politik di Indonesia menjadi tantangan. Kenapa? Karena terdapat kekhawatiran dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena terlalu banyaknya masalah-masalah yang muncul di permukaan. Jadi pandangan publik itu kepada politik pemerintah itu sangatlah miring. Mulai dari yang sekarang baru-baru ini kenaikan harga BBM, terus harga minyak, sembako, dan nilai tukar kita masih tergolong tinggi. Adanya juga konflik-konflik jelang pemilu seperti penundaan pemilu 2024 dan juga isu-isu 3 periode presiden nanti. Dan selanjutnya itu adalah tantangan hukum. Prinsip negara Indonesia itu menganut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya sudah sebagai mana mestinya kita sebagai masyarakat dan penyelenggara negara itu harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jadi hukum yang dimaksud ini adalah sistem normatif dan berlandaskan pada konstitusi. Pada penegakannya itu sering dikaitkan dengan situasi di mana para pelanggar dapat menghindari beberapa kewajiban hukum karena penegakan hukum di Indonesia itu tidak efektif. Contoh kasus baru-baru ini yang terjadi, hukum di mana begal itu membunuh korban begal membunuh pelakunya dan mengakibatkan 2 begal ini meninggal dunia dijadikan tersangka. Nah, ini terdapat ketimpangan hukum dan ketidakjelasannya yang mengakibatkan cacatnya hukum di negeri ini. Ya, hukum itu pada awalnya itu dipandang sebagai pilar dan alat kehidupan bagi masyarakat. Ya, namun sekarang menjadi krisis di mata masyarakat. Selanjutnya yang kami bahas adalah tantangan HAM. HAM ini adalah persoalan lama, sejak lama. Di awal reformasi juga itu sudah banyak kasus-kasus HAM yang sampai sekarang ini belum tertuntaskan. Mulai dari nasib-nasib para tahanan politik, terus kasus-kasus para demonstran yang dulunya berjuang untuk meruntuhkan rezim otoriter, itu masih sampai saat ini belum terungkap. Dan terakhir itu adalah tantangan kapasitas dan kualitas kepemimpinan Indonesia. Tahun 2024 itu adalah agenda pemilu, di mana kita akan memilih dan kita mempunyai hak untuk memilih seorang pemimpin. Tentunya kita itu harus tahu bagaimana cara
kita memilih pemimpin yang baik untuk masa depan negara kita. Sebelum 5 tahun sebelumnya atau pemimpin periode-periode sebelumnya itu masih sering digandungi dengan isu-isu yang tidak sedap di mata masyarakat. Banyak kejanggalan-kejanggalan, apalagi kalau kita melihat kepemimpinan periode presiden sebelumnya, itu masih banyak praktik-praktik yang menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep kepemimpinan juga tidak lagi sederhana karena masalah yang dihadapi masyarakat makin hari itu makin kompleks. Seorang pemimpin itu tidak lagi memiliki banyak kendali atas fisik dan naluri kepemimpinannya yang merupakan faktor internal dari seorang pemimpin. Tapi juga pemimpin itu harus cerdas tentang berpikir, berperilaku, berkemampuan untuk menguasai dan mengendalikan suatu pemerintahan. Mungkin ya itu saja untuk Bapak Yogi. Oke, terima kasih sekali kepada pembicara kedua pada sesi ini. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan bahwasanya demokrasi diciptakan sebagai sistem pemerintahan karena adanya sistem-sistem otoriter yang tidak mengendalikan rakyat untuk bersuara. Demokrasi merupakan salah satu sistem yang bisa dikatakan sebagai sistem yang terbaik dalam sistem pemerintahan. Karena kenapa? Dalam demokrasilah, hanya dalam demokrasi masyarakat diberikan hak untuk mengkritik suatu para elit politik, dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain yang mereka hanya mengandalkan pemerintah dalam menjalankan sistem kenegaraannya. Namun kalau kita kembali kepada Indonesia, demokrasi sendiri dalam transisi demokrasi di Indonesia tidaklah berjalan secara semestinya. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi di Indonesia sendiri. Seperti tadi yang sudah diulas, banyaknya politik kepentingan dalam pemerintahan Indonesia. Adanya pembelahan yang dihasilkan oleh pemilu. Kemudian ada tantangan lain yaitu di bidang hukum. Banyaknya para elit-elit kepentingan yang menukarkan kepentingannya dengan uang yang alhasil kebijakannya hanya mementingkan para penguasa. Seperti contoh masalah di bidang hukum yaitu adanya undang-undang ITE di mana adanya pasal karet yang dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Kemudian dalam HAM sendiri banyak permasalahan yang tidak bisa dituntaskan oleh negara Indonesia yang dapat mengurangi prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya saja kasus Marsinah yang sebagai demonstrasi yang diculik dan entah kemana, kemudian negara mengabaikan masalah itu. Itu menjadi sebuah catatan demokrasi bagi Indonesia. Indonesia sendiri perlu belajar secara mendalam bagaimana demokrasi itu berjalan. Dan harapan kami semua sebagai kaum muda, negara bisa belajar lagi tentang demokrasi itu berjalan secara semestinya, di mana seharusnya transisi demokrasi ini diisi dengan perbaikan-perbaikan, malah digandrungi dengan polemik-polemik politik yang hanya mementingkan kepentingan politik dan kepentingan para penguasa. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.